Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pagi ini, kita akan membahas mengenai hadis pembuktian. Bahwasanya di dalam hukum pidana Islam dan hukum acara pidana Islam, pembuktian ini menjadi sangat penting sekali dalam proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang. Jadi ini saya langsung saja ke mekanisme pembuktian pencurian. Saat ini untuk salah satu contoh saja. Nah, bahwasanya tentang bukti ataupun pembuktian ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man azkara. Jadi bukti adalah kewajiban pendakwa, sedangkan sumpah adalah kewajiban penolak dakwaan. Jadi berkaitan dengan bukti nanti akan berkaitan dengan terdakwa ataupun pendakwanya itu. Kenapa demikian? Karena terkait dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi itu menjadi sebuah dasar. Kemudian bukti-bukti yang lain itu bisa kita dapatkan juga dari keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini meliputi juga keterangan dari pendakwa. Kemudian berkaitan dengan pembuktian ataupun ahkam al-hasiyat. Ahkam al-hasiyat ini adalah hukum-hukum yang mencoba diperinci lagi di dalam kasus-kasus pidana ataupun ukubat. Kemudian sebenarnya bisa juga masuk ke permasalahan muamalat ya. Tapi bukti ini lebih mengarah kepada masalah ukubat. Nah, masalah ukubat ini nanti akan masuk kepada pembuktian terhadap sebuah dakwaan. Nah, bukti ini jadi ada beberapa macam bukti-bukti ya di dalam hukum acara pidana Islam. Itu akan dijadikan hujah untuk mendakwa seseorang. Untuk kemudian nanti dia akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya pengakuan ataupun ikrar. Nah, ini juga sangat penting pengakuan atau ikrar ini dari dari pelakunya. Terus kemudian ada sumpah ataupun al-yamin. Nah, sumpah ini juga menjadikan dasar juga. Karena sumpah itu berada di bawah kalau di Islam saya berupa Al-Quran. Beberapa hadis Nabi menerangkan berkaitan dengan sumpah, bahasanya sumpah itu bisa dijadikan rujukan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah bersumpah, baik itu dalam urusan berkaitan dengan khuldah misalnya, ataupun berkaitan dengan permasalahan tindak pidana yang lainnya. Tapi tidak hanya sumpah sebenarnya. Jadi ada tambahan yang lain, ada pembuktian yang lainnya. Misalnya adanya saksi gitu. Selanjutnya adalah mekanisme pembuktian zina. Nah, itu ada ikrar dari pelaku zina. Itu bisa juga dijadikan rujukan. Kemudian ada syahadat ataupun kesaksian dari 4 orang laki-laki. Kemudian ada teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas ini sesuai jadi Imam Malik pernah berpendapat jadi dalam keadaan haus atau lapar ataupun takut itu bisa mengganggu hakim dalam memahami ataupun memutuskan sebuah perkara. Jadi hakim itu posisinya sangat sentral sekali. Nah, teori pembuktian bebas ini adalah berkaitan dengan itu. Jadi sesuai juga dengan hadis Nabi la yaqdil qadi hina yaqdi wa huwa qadban. Jadi tidaklah hakim membuat sebuah keputusan saat membuat keputusannya sebenarnya sedang marah. Jadi posisi hakim itu sangat penting. Jadi setiap hal yang menghalangi hakim untuk membuat keputusan itu sebisa mungkin dijauhkan. Karena hakim itu memiliki otoritas yang besar dalam hal ini. Kemudian terkait dengan pembuktian kasus kejahatan, itu ada yang pertama ada bayyinah, ada ikrar ya, ada pengakuan, kemudian ada bayyinah ataupun saksi, kemudian ada an-nukul atau tidak mau
bersumpah. Jadi ada yang mau tidak bersumpah. Kalau kita misalnya diam saja, itu hak untuk diam. Terus ada pengetahuan hakim. Ini yang berkaitan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi terkait dengan keputusan hakim, Imam Malik juga menyatakan hakim itu tidak boleh membuat keputusan terhadap orang yang hakim juga terhadap. Jika misalnya hakim satu itu menjadi saksi atas hakim yang lainnya karena tersangkut tindak pidana, itu tidak bisa. Kemudian berkaitan pula dengan permasalahan pembuktian, itu misalnya berkaitan dengan sebuah pengakuan tadi ini berkaitan dengan sebuah pengakuan atau ikrar. Ini ada hadis, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, "Ughdiya unaisu ala muratil hada fa ini a'tarafta farjiya fa a'tarafat farja ma'ana wa lam yadhkar adada." Jadi pergilah kepada istri laki-laki ini, wahai Unais, jika ia mengaku, maka rajamlah. Perempuan itu lalu mengaku kepada Unais untuk merajam. Jadi karena pengakuan ini, perempuan itu lalu dirajam. Tentunya ini ada tambahan yang lain, yaitu adanya pengakuan dari 4 orang saksi terkait dengan zina ini. Kemudian itulah yang berkaitan dengan saksi. Di surat An-Nur ayat 4 juga sudah diterangkan berkaitan dengan ini, yaitu ya'tu bi arba'ati syuhada. Jadi berkaitan kita harus mendatangkan 4 orang saksi. Tuh. Berkaitan dengan sumpah pula berkaitan ini ya, ada hadis dari Rasulullah SAW, ayahlif minkum khamsuna rajulan khamsina yamina. Ya. Jadi fa'abau faqala li ansar ikhlifu faqalu naslif 'ala al-ghaibi ya Rasulullah. Faja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyatan 'ala zarfi li'annahu wujida bainal adhurihim. Jadi ini ada semacam pengakuan sumpah 50 kali. Jadi dia bersumpah 50 kali berkaitan dengan tindakan pidana yang dia lakukan. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Huwaisah dan Mahisah ini berkaitan dengan kewajiban hakim dalam mengambil keputusan berkaitan dengan Husamah ini ya, karena ada penentangan berkaitan dengan syariat. Nah, kemudian sumpah yang merupakan hak orang untuk menolak tuduhan ini dijadikan landasan hukum untuk hakim untuk memberikan keputusan gitu. Ini kasus ketika ada tuduhan, kemudian yang dituduh itu bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan itu. Gitu. Nah, itu beberapa mekanisme pembuktian ya. Jadi dalam pembuktian memang sangat penting sekali, karena perkara-perkara yang berkaitan dengan pembuktian itu pada masa Rasulullah itu juga sudah ada, dalam artian memang ada pembuktian di dalam Islam. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis dan beberapa literatur Islam yang berkaitan dengan pemidanaan, terkesan misalnya Islam memberikan hukuman yang langsung gitu, padahal tidak. Di dalam Islam mempunyai kedetilan ataupun kejelian dalam menentukan hukuman terhadap seseorang. Makanya ada semacam bainat, fakta kebenaran, ada sumpah saksi, itu di Rasulullah ada. Kemudian ada bukti tertulis, itu juga sudah ada. Kemudian ada firasat, jadi pertimbangan logika itu dimasukkan di dalamnya. Jadi tidak serta-merta kita menerima mentah-mentah dari apa yang disampaikan atau bukti yang didapatkan. Dan pembuktian sebenarnya sangat banyak sekali berkaitan dengan pembuktian. Ada pembuktian yang memerlukan sumpah, ada yang juga
disertai dengan saksi 1 orang. Jadi saksi itu sebenarnya tidak melulu harus 4 orang laki-laki. Ya. Kenapa sih saksi itu harus 4 orang laki-laki? Gitu. Coba nanti mencari berkaitan dengan itu. Sebenarnya karena kursor laki-laki ini berkaitan dengan konsistensi dia dalam menjaga ucapannya. Kemudian ada pembuktian saksi, 1 orang saksi, kemudian ditambahkan sumpah. Kemudian ada penolakan, gitu. Kemudian pembuktian-pembuktian lainnya. Ini kalau di dalam misalnya ada semacam berdoa gitu ya. Kemudian berkaitan dengan ini, berkaitan dengan bukti-bukti juga itu ada bukti-bukti dari saksi ahli misalnya. Itu juga sudah ada di zaman tersebut. Jadi mendatangkan saksi ahli, kemudian memeriksa TKP kalau sekarang, memeriksa di TKP, memeriksa keluarganya. Gitu. Makanya di sini ada semacam kosama juga ya, atau bersumpah 50 orang. Jadi ini untuk membenarkan kebenaran dari kasusnya. Makanya ada sampai 50 orang. Sampai ke keyakinan hakim gitu. Dan alat-alat bukti ini dijadikan dasar. Ini tidak serta-merta bukan berawal dari pemikirannya, karena ini memang ada dasarnya, di mana memang syahadah itu juga diterangkan juga, karena ini berkaitan dengan keterangan orang yang bisa dipercaya di dalam pengadilan. Jadi diuji dulu terlebih dahulu. Ini dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitabnya Kifayatul Akhyar ya, berkaitan dengan syahadat ini. Jadi pernyataan yang memang harus benar-benar murni dan tidak diada-ada. Gitu. Nah, dalam persaksian kalau kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, itu ada jadi Al-Baqarah ayat 282 atau ayat 2 itu juga ada, dan beberapa hadis yang berkaitan dengan saksi. Gitu. Misalnya di diriwayatkan oleh Habas itu juga ada hadis yang berkaitan dengan saksi-saksi. Nah itu mungkin yang berkaitan dengan pembuktian. Kemudian kalau kita mengacu pada ini ya, ketentuan-ketentuan orang-orangnya, nanti itu ada lagi, misalnya harus balik. Itu juga sudah ada di dalam ketentuan Al-Quran dan hadis kita tentang jadi dari segi orangnya gitu. Tapi kita tidak akan bahas itu karena kita lebih membahas kepada hukum acaranya, gitu. Mekanismenya seperti apa. Seperti itu, silakan nanti ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.